Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat ya, walaupun tugas kuliah makin numpuk dan deadline-nya juga makin mepet. Selamat datang kembali di video learning journal aku yang entah keberapa ya. Dan tapinya yang pasti bakal bantu kalian buat ngelarin satu PR besar dalam dunia perkuliahan, yaitu nulis dan publikasi artikel ilmiah. Mungkin kedengarannya emang berat ya, tapi tenang aja. Di video ini aku bakalan bantu untuk mengupas tuntas dari awal sampai akhir, bahkan sampai kalian siap buat submit ke jurnalnya. Jadi jangan sampai kemana-mana ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali dengar istilah artikel ilmiah ini, atau kamu yang udah sering denger tapi masih bingung harus mulai dari mana, video ini pas banget buat kalian. Kita bakalan ngobrol santai tapi tetap jelas dan padat ya, dijamin gak bakal bikin ngantuk kok, tenang aja, oke? Kalau udah siap, yuk kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulunya ya. Pernah nggak sih kalian tuh dengar dosen bilang dan nyuruh kalian kayak gini, coba ubah tugas ini jadi artikel ilmiah ya. Terus kita tuh cuma kayak yang bisa jawab, iya pak, iya bu, siap pak, siap bu. Padahal di dalam hatinya tuh mikir kayak, artikel ilmiah tuh apa ya? Artikel ilmiah tuh yang kayak gimana sih bentuknya gitu misalnya. Nah, artikel ilmiah itu sebenarnya adalah tulisan yang kita susun nih berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah. Nah, biasanya disusun secara sistematis menggunakan data dan ditulis dalam bahasa yang formal. Jadi bukan tulisan yang asal atau berdasarkan opini pribadi aja ya. Terus nih, jurnal ilmiah itu apa dong? Nah, jurnal itu kayak rumahnya artikel ilmiah ini. Nah, dia ini adalah tempat atau wadah gitu buat nerbitin tulisan-tulisan ilmiah kita gitu. Jadi jurnal ilmiah ini biasanya diterbitkan secara rutin, bisa bulanan, 3 bulanan, atau tahunan oleh kampus, lembaga riset, ataupun organisasi profesional. Jadi intinya tuh artikel ilmiah itu isinya. Nah, si jurnal ilmiah itu medianya gitu. Oke, sekarang gini deh. Pernah nggak sih di antara kalian tuh ada yang mikir kayak gini, kenapa sih gue tuh harus repot-repot gitu nulis artikel ilmiah? Emangnya penting banget ya gitu? Jawabannya yes, itu penting banget. Nah, kenapa itu bisa menjadi penting? Yang pertama, dari kita nulis artikel ilmiah ini, kita bisa menyebarkan ilmu yang kita punya. Jadi nggak kita simpen sendirian gitu ya. Terus yang kedua, kita itu bisa ikut membangun komunikasi antar peneliti. Jadi ada dialog ilmiahnya gitu. Yang ketiga, artikel yang kita tulis itu bisa jadi referensi buat orang lain. Bayangin deh, misalnya ada mahasiswa lain yang ngutip tulisan kita buat dijadiin skripsinya, buat dikutip di dalam skripsinya. Bangga nggak tuh kalau kayak gitu? Nah, dan yang keempat itu bisa jadi salah satu indikator kualitas akademik kita. Apalagi sekarang kan beberapa kampus itu mewajibkan mahasiswanya buat mempublikasi sebelum lulus. Jadi biar diri kita nggak panik gitu ya di semester akhir nanti, mending kita siapin dari sekarang kan? Bagus nggak kalau kayak gitu? Nah, sekarang nih kita bakal bahas gimana sih caranya nulis artikel ilmiah itu. Nah, tenang nih ya, ini nggak seserem yang pernah dibayangin kok. Jadi ada 4 tahap utama, yang ada penulisan, ada penyusunan, terus revisi, terus juga yang terakhir itu publikasi. Nah, jadi poin yang pertama itu ada penulisan. Nah, di poin penulisan ini kita bisa pilih topik yang kita suka gitu buat dijadiin, bukan, pilih topik yang kita suka dan relevan ya sama jurusan yang kita pilih gitu kan, sama jurusan kita ini. Jangan cuma asal comot dari internet gitu. Jadi kayak pembahasan waktu itu pernah ada yang dosen aku ngebahas kayak, kalau kalian jurusan komunikasi
ya bahasnya tentang komunikasi dong, jangan melenceng tiba-tiba bahas sastra. Emangnya kalian jurusan sastra? Kayak gitu mungkin ya, kurang lebih. Jadi, nah setelah itu tuh kita bisa susun kerangka artikelnya. Kita bisa gunain struktur IMRAD, pokoknya gitu ya. Aku bingung cara baca gimana. Intinya itu yang dimaksud dari IMRAD itu introduction, methods, result, and discussion ya. Nah, di awal dan di akhir itu kita juga butuh abstrak, kata kunci, kesimpulan, dan juga daftar pustaka yang pastinya wajib banget ya. Yang kedua itu ada penyusunan. Nah, di sini kita tuh mulai nulis secara utuh, gunain bahasa yang formal, jangan pakai gua lu ya. Nah, pastikan juga kalau referensi ilmiah pastiin juga kalau kita ini pakai referensi ilmiah dan ngutipnya dengan benar, jangan asal-asalan gitu. Nah, kalau emang bingung buat nyusun kutipan dan daftar pustakanya, bisa pakai Mendeley. Mendeley itu bisa membantu banget buat nyusun daftar pustaka dan referensi itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada revisi. Nah, di tahap ini tuh yang paling penting tapi sering dilupain. Kita perlu untuk membaca artikel kita lagi, periksa ejaannya, kalimatnya, alurnya. Pastiin juga jangan sampai ada yang typo gitu. Nah, kalau bisa minta temen atau dosen kita buat baca dan kasih kita masukan gitu. Kritik itu emas ya guys. Terakhir itu ada publikasi. Jadi tinggal cari jurnal yang cocok buat topiknya, baca petunjuk penulisan dari jurnal itu, lalu submit artikelnya. Nah, setelah itu artikel itu bakalan di-review. Kalau minta direvisi, santai aja ya, itu tandanya artikel kamu diperhatiin. Dan kalau udah diterima, kamu udah bisa senyum lebar deh karena artikel kamu udah resmi tayang. Nah, zaman sekarang itu kan teknologi udah kayak asisten pribadi, bisa buat penulisan artikel ilmiah. Nah, kita tuh bisa cari referensi lewat Google Scholar, Scopus, Doaja atau portal Garuda. Cek plagiarisme bisa pakai Turnitin ataupun Grammarly. Nah, bingung nyusun kutipannya, bisa pakai Mendeley. Nah, semua serba digital. Semuanya juga bisa tinggal klik klik klik. Gampang. Nah, enaknya lagi nih, kita tuh bisa submit artikel langsung lewat sistem online jurnal. Jadi nggak perlu ribet print ataupun kirim pos lagi gitu. Tapi inget ya, secanggih apapun teknologi, kita tetap butuh niat dan usaha dari diri kita sendiri. Karena software itu nggak bisa bantu kalau kamu nggak mulai nulis juga kan? Betul nggak? Nah, ini nih bagian yang sering bikin mahasiswa angkat tangan duluan. Ada tantangan menulis artikel ilmiah. Nah, tantangannya itu apa aja? Banyak nih. Yang pertama itu ada banyak yang masih bingung gimana cara nulis artikel yang sesuai dengan strukturnya. Terus juga nyari jurnal yang cocok itu susah gampang. Kita susah gampang lah buat nyesuaiin artikel kita sama si jurnal tempat buat nguploadnya ini, buat ngepublisnya ini. Nah, yang ketiga itu kita pasti ada takut banget untuk ditolak reviewer. Yang keempat, biaya publikasinya, apalagi kalau jurnal internasional ya, kadang bisa bikin dompet meronta-ronta. Gak kuat deh pokoknya. Nah, yang kelima itu ada etika penulisan. Masih banyak banget dari kita yang belum ngerti soal plagiarisme. Tapi kabar baiknya, semua masalah itu udah bisa disiasati. Kita bisa ikuti pelatihan, diskusi sama dosen gitu, atau teman-teman kita yang udah paham gitu kan. Terus cari jurnal open access yang gratis, belajar pakai aplikasi manajemen referensi, dan biasain nulis mulai dari tugas-tugas kuliah kalian dulu. Dan satu hal yang penting juga, kita jangan pernah takut buat gagal. Semua penulis-penulis hebat yang ada sekarang nih juga pernah ditolak kok jurnalnya, kayak nggak langsung saat keterima kayak gitu ya. Yang penting kita tuh harus mau untuk mencoba dulu. Nah, sekarang kita tutup dengan pertanyaan reflektif nih. Kayak kenapa sih kita ngelakuin ini semua? Oke, secara umum ini apa? Ada kain ya guys, yang terbang kayak gini. Secara umum, tujuan utamanya itu adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian kita. Secara khusus, banyak banget. Kayak tujuannya nih, kalian itu bisa memenuhi tugas kuliah yang pertama. Terus kita juga bisa
Aduh, kita juga bisa bantu dosen dalam riset kolaboratif. Terus juga kita dapat pengakuan ilmiah. Terus ada juga bisa jadi referensi untuk kebijakan publik dan meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Bahkan artikel kita itu bisa jadi bahan pertimbangan beasiswa atau naik jabatan nanti loh. Jadi makin semangat gak sih kalian tuh buat nulis? Oke, ini udah mau closing tapi aku malah pindah posisi karena gelap di yang tadi. Nggak apa-apa, ini jauh lebih cakep kenapa nggak dari tadi aja ya. Cuma capek megangin tangannya sih. Megangin HP-nya maksudnya. Nah, itu dia ya. Cukup mungkin pembahasan lengkap kita tentang kiat sukses menulis dan mempublikasi artikel ilmiah di era digital. Gimana? Udah kebayang belum? Mau nulis tentang apa? Atau masih mikir-mikir nih? Nggak apa-apa kok, yang penting sekarang kalian tuh udah punya bekal dasar buat mulai nulisnya. Ingat ya, nulis artikel ilmiah itu bukan soal pinter-pinteran, tapi soal yang mau belajar dan mau konsisten. Semua orang itu pasti kan pernah mulainya dari bingung, termasuk para dosen atau peneliti yang sekarang udah jago. Kuncinya tuh cuma satu, mulai aja dulu ya. Dan jangan lupa, di era digital sekarang itu kita udah punya banyak banget alat bantu kan. Kamu gak sendirian kok, ada jurnal open access, ada tools gratis dan dosen pembimbing, dan ada ya video ini juga pastinya. Oke teman-teman, semoga setelah nonton video ini kalian tuh jadi lebih pede buat nulis artikel ilmiah kalian sendiri. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang juga lagi butuh bantuan buat nulis jurnal. Jangan lupa like dan komen ya di bawah. Sampai jumpa di video learning journal selanjutnya. Stay produktif, stay akademik, dan yang paling penting, stay waras ya guys. Bye-bye.